merawat kulit saat traveling, kamu harus tonton video ini sampai selesai. Jadi ceritanya nih, saya beberapa hari yang lalu dari sejak awal bulan itu saya traveling ke beberapa negara dengan kondisi yang berbeda-beda. Bayangin ya, dari mulai segi baju, dari mulai segi perlengkapannya itu beda-beda ya. Karena apa? Karena ada satu negara yang memang kondisinya itu panas ya, ada juga negara yang kondisinya itu super dingin. Jadi dari segi baju bingung nih, bajunya bertolak belakang ya. Dan juga pasti yang nanti bermasalah itu biasanya dari segi kulit. Karena apa? Karena kondisinya itu berbeda-beda. Saya kemarin itu pergi ke umroh ya, ke Mekah, ke Madinah, dan lanjut ke Turki. Nah, kondisi di Mekah dan Madinah pun berbeda. Kalau di Mekah yang saya rasakan itu kondisi saat siang memang panas terik banget, tapi berangin gitu loh. Jadi kulitnya itu kering karena angin kayak gitu. Nah, terus pada malam harinya itu dingin banget ya, dingin banget. Apalagi kalau kita memang mau ke Masjidil Haram gitu ya, saat Isya atau saat subuh atau saat tahajud, itu kan dingin banget kondisinya. Jadi dingin plus angin, jadi bener-bener kulit tuh yang rasa kayak celkit kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kondisi kulitnya nggak bagus, itu pasti langsung bermasalah ya, masalahnya beda-beda. Nah, itu kondisi di Mekah. Nah, lain lagi saat ke Madinah. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata Mekah dan Madinah itu ternyata beda banget gitu loh kondisinya, kondisi cuacanya, kondisi suhunya itu sangat berbeda. Kalau di Madinah itu kondisi suhunya itu jauh lebih dingin ya, jauh lebih dingin, dan nggak ada panas-panasnya sama sekali. Meskipun siang pun tetap dingin ya. Jadi bener-bener yang apa ya, kok terbilang tuh dingin dan berangin gitu ya. Jadi bener bikin kulit tuh kering banget, sampai banyak sekali yang teman-teman saya itu yang sampai pipi-pipinya itu sampai kayak apa ya, kering gitu. Gimana ya, kering, dan bibir tuh kering, kaki itu kering, semuanya kering, sampai banyak yang gatal-gatal gitu. Bahkan suami saya pun gatal-gatal. Jadi bener-bener yang kondisi kulit banyak yang bermasalah saat itu. Nah, itu kondisi di Madinah. Lain lagi di Turki ya. Jadi saat kita masuk ke Turki itu kondisi cuacanya jauh lebih dingin. Mau siang kayak malam kayak itu dingin semuanya. Jadi malam makin dingin, siang dingin juga gitu ya. Suhunya sekitar, kalau di Turki itu sekitar 65. Tapi yang bedakan antara Mekah, Madinah dan Turki, Mekah, Madinah itu dinginnya dingin kering. Jadi bikin kulit tuh bener-bener yang bener-bener yang kering, bibir tuh kering gitu ya. Tapi kalau Turki itu dingin tapi dia lembab gitu, enak gitu loh, nggak bikin tarik-tarik kulitnya kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa teman tuh yang kulit itu, bibir itu sampai pecah-pecah, kulit itu sampai merah, bersisik gitu ya, busikan kayak gitu. Karena kondisinya itu jadi dehidrasi. Oke, jadi itu tadi ceritanya ya. Nah, gimana caranya kok bisa kulit saya tetap lembab meskipun di udara yang sangat ekstrim seperti itu? Karena banyak yang nanya, Mbak Septi, kok kamu nggak ini ya, kok kulitmu kelihatan tetap lembab, kelihatan tetap glowing, dan nggak ada kayak busik-busikan, terus bibirnya juga nggak pecah-pecah, itu kok bisa gitu loh, kok bisa kayak gitu. Ya saya juga bingung, kok bisa ya. Nah, ternyata saya ingat lagi gitu loh, karena saya udah kebiasaan dari sebelum berangkat itu benar-benar perawatan ekstra untuk hidrasi kulit. Jadi hidrasi kulit atau kelembapan kulit saya itu tetap terjaga sampai di sana gitu loh. Dan di sana pun saya ngasih hidrasi yang banyak juga di kulit saya kayak gitu. Nah, apa aja hidrasi yang saya pakai untuk kulit saya? Jadi
ada 5 tips yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman untuk menjaga kulit supaya hidrasinya tetap terjaga. Ayo, ada yang mau tahu? Yang pertama adalah kita harus tetap membersihkan kulit dengan baik ya, dengan menggunakan deep cleansing ya. Deep cleansing atau pembersihan yang mendalam ya. Pembersihan mendalam itu penting saat cuaca apapun dan di udara apapun ya. Jadi kemarin itu saya bawa Silumispa ini ya. Silumispa ini ke saat umroh kemarin ya. Jadi benar-benar Lumispa ini bisa deep cleansing mendalam, menghilangin debu-debu dari Madinah Mekah itu gitu kan, terus ngilangin kotoran-kotoran gitu ya. Jadi benar-benar ini membersihkan mendalam tapi tetap menjaga hidrasi kulit kamu kayak gitu ya. Jadi si Lumispa ini dipakai pagi dan malam gitu ya. Nah, sebelum saya pergi itu kan saya terus pakai Lumispa, kan tiap hari dipakai ya, tiap hari dipakai. Nah, tapi sayangnya di tengah-tengah perjalanan di tengah-tengah perjalanan saat umroh ini Lumispa baterainya habis teman-teman. Jadi saya nggak bawa colokannya kan, jadi dengan terpaksa ini saya pakai hanya beberapa hari saja saat di Mekah dan Madinah. Jadi saya ganti pembersihannya dengan yang namanya creamy cleansing. Nih, ini creamy cleansing ini juga saya pakai sebagai pengganti si Lumispa yang baterainya habis. Ya. Si creamy cleansing ini juga pembersihan yang mendalam, membersihkan debu-debu, semua kotoran sebelum tidur ya. Itu bagus banget dengan tetap menjaga hidrasi kulit kita, karena kalau misalnya hidrasinya nggak terjaga ya kalian akan busikan, kalian akan kering, kalian akan pecah-pecah di muka kalian kayak gitu. Nah, setelah pembersihan itu yang paling penting adalah menjaga hidrasinya dengan toner ya. Jadi toner ini sangat penting sekali. Habis Lumispaan gitu ya, pakai toner. Habis pakai creamy cleansing, dibersihkan, pakai toner. Karena toner ini ibarat kata kayak kita manusia itu butuh minum. Ya, manusia butuh minum, tapi kulit juga butuh minum ya. Minumannya kulit itu adalah toner. Jadi kalian jangan skip untuk pakai toner ya. Toner ini penting banget untuk menjaga kulit kalian supaya tetap terhidrasi dengan baik ya. Jadi toner ini saya pakai yang untuk kulit oily ya. Jadi meskipun kalian kulitnya oily tetap butuh banget ini ya, toner ya kayak gitu ya. Oke, jadi setelah toner nggak boleh di skip toner ya. Itu kalau saya toner nggak pakai kapas, jadi saya nggak pakai kapas, saya cukup pakai terus saya tuang gitu aja ya, tuang terus saya iniin bentar. Jadi habis dituang terus saya tepuk gitu, ditepuk-tepuk aja, tepuk-tepuk aja di kulit, jangan digosok-gosok, jangan ditepuk tap 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 tap. Itu jauh lebih meresap daripada pakai kapas ya. Jadi kalau pakai toner jangan pakai kapas, oke? Nah, setelah kita pembersihan dan toner, yang berikutnya adalah saya biasanya pakai masker. Nah, ini adalah masker favorit aku saat aku bawa ke umroh kemarin ke Turki. Itu saya pakai terus, saya bawa banyak ya. Ini namanya masker Sheet Mask ya. Masker Sheet Mask ini bagus banget untuk menghidrasi kulit. Jadi ini namanya masker Sheet Mask Waterful ya, banyak air, waterful, jadi banyak air. Ini memberikan banyak air ke kulit kita, jadi kandungannya benar-benar air banget. Jadi ini dipakai kayak topeng, dipakai sebelum tidur, biasanya 15 menit sampai 20 menit sebelum tidur itu aku pakai ini ya. Aku pakai ini, jadi bangun tidur pagi itu enak, lembab, terus terjaga lah ke ininya, airnya terjaga gitu loh kayak gitu. Jadi ini benar-benar ngebantu banget untuk menjaga kandungan air di dalam
kulit aku ya. Itu hidrasi yang paling bagus ya. Terus juga hidrasi yang lainnya selain masker adalah setiap waktu saya nggak lupa untuk bawa moisture mist. Ini saya bawa botol kecil karena supaya bisa dibawa kemana-mana ya. Nih, moisture mist Napca NAPCA. Jadi Napca ini mengandung kandungan yang bisa menjaga untuk tetap mengikat kandungan air yang ada di kulit kita, jadi supaya kandungan airnya nggak nguap ya. Jadi supaya supaya kulit kita tetap lembab, supaya kulit kita tetap terjaga kelembapannya, itu harus sering-sering semprot Napca. Jadi waktu saya habis tawaf, waktu saya itu panas-panasan di gurun pasir itu gitu ya, terus di mana aja kapan aja, habis sholat ngantuk kayak apa kayak itu, saya selalu semprot aja, tinggal semprot terus gitu ya. Nah itu benar-benar langsung menjaga kelembapan kulit kita ya. Jadi ini wajib banget, nggak sekedar air tapi ini adalah moisture mist, jadi sangat menjaga kelembapan kulitmu, jadi menghilangkan kulit-kulit yang kering kayak gitu. Jadi kulitnya tetap lembab, terjaga kelembapannya dan nggak bikin busikan ya. Ini enak banget, nggak cuman bisa buat muka ya, karena biasanya saat kulit kering itu kondisi kulit kepala pun juga ikut kering loh teman-teman. Jadi ini bagus banget juga untuk menyemprot di kulit kepala supaya enggak kering dan enggak ketombean jadinya kan. Kalau kulit kepala kering kan ketombean banyak banget ya biasanya ya. Nah itu semprotin aja Napca juga. Jadi untungnya saya punya Napca yang kecil, jadi nggak perlu bawa yang gede-gede ya. Ini Napca kecil sekitar 60 ml aja, jadi bisa dibawa di tas. Ini adalah hidrasi yang terenak, tergampang dan the best deh pokoknya ya. Oke, ini hidrasi yang yang saya pakai. Nah kemudian yang ketiga adalah selalu gunakan pelembab ya, atau moisturizer ya. Gunakan pelembab sebelum kalian keluar dari ruangan gitu ya. Jadi pelembab itu sangat penting sekali untuk menjaga kelembapan kulitmu ya. Jadi kalau saya biasanya saya pakai itu, yang pertama adalah saya pakai yang namanya Instablock ya. Ayo, ada yang pakai Instablock juga ya, ada yang pakai Instablock juga. Jadi Instablock ini adalah kalau saya bilang ya, dia itu memberikan efek glowing nih, glowing kayak gini nih karena Instablock ya. Jadi memberikan efek glowing di kulit kamu karena dia benar-benar ada kandungan untuk bikin glowing gitu loh. Jadi Instablock ini akan membuat tampilan kulitmu tuh kayak ada airnya gitu loh gitu. Jadi kan sangat bagus sekali saat kondisi kering, kondisi di tempat yang dingin kayak gitu, terus kulitmu tuh kayak glowing gitu loh. Jadi kan berasa, mbak ini kondisi kulit kayak gini kok mukanya tetap glowing ya. Nah kayak gitu loh. Jadi jadi kulitmu tuh kayak berasa lembab gitu loh karena keglowingan dari Instablock ini kayak gitu ya. Jadi ini penting banget untuk tampilan kulit yang flawless dan glowing ya. Oke, nah kemudian saya juga pakai New Color Tinted Moisturizer. Jadi New Color Tinted ini adalah bedak cair ya. Jadi kalau misalnya saya kan nggak mau ribet-ribet ya, jadi saya bedakkan ini gitu ya, tinggal setetes terus gitu ya, setetes aja terus gitu ya. Nah itu bisa untuk semuka dan bisa bikin kamu bedakan sekaligus pakai moisturizer. Jadi kan kalau kita traveling kan malas ribet ya teman-teman ya. Jadi saat mau pakai moisturizer sekalian pakai bedak. Nah bedaknya pakai bedak cair ya, supaya supaya nggak ribet saat traveling ya. Nah di sini itu sudah ada yang namanya SPF-nya, nih, ada SPF-nya 15. Jadi sebenarnya kita bisa juga pakai yang namanya sunblock gitu ya. Kita juga bisa pakai sunblock. Nah
tapi karena sunblocknya itu gede, saya nggak bawa ya. Saya sebenarnya malas ribet ya, sebenarnya malas ribet, jadi saya nggak bawa sunblock yang gede ya. Namanya kalau di No Skin itu namanya Sunlight. Saya nggak bawa jujur, karena apa? Karena saya nggak mau bawa terlalu banyak bangkelan dan perintilan gitu loh. Jadi saya bawa ini praktis, bedak sekaligus SPF ya. Jadi apa namanya itu, sekaligus bisa melindungi, karena di Mekah tuh kan panas banget gitu ya. Jadi ini sekaligus SPF untuk melindungi kulit kita supaya tidak terkena radikal bebas UVA dan UVB ya. Jadi ini praktis banget, ini bener-bener langsung bisa bikin kulit cerah, langsung bisa bikin kulit lembab seketika, dan ada SPF-nya. Jadi komplit praktis buat emak-emak yang malas ribet, buat orang-orang yang traveling yang nggak mau bawa banyak perintilan, itu wajib banget pakai tinted moisturizer ya. Di sini enak, satu pencetan, satu pump itu bisa mengcover satu muka ya, dan ini awet ya, dan ini awet dan tahan lama ya. Kalau misalnya kalian lagi nggak sholat atau kalian lagi nggak dibersihkan mukanya, itu bisa dari pagi sampai sore itu tetap cetar dan tetap glowing gitu ya, kayak gitu ya. Ini tinted moisturizer. Jadi biasanya saya pakai, karena saya juga nggak bawa krim pagi jadi seharusnya ada krim pagi, cuman karena saya nggak mau bawa banyak-banyak saat traveling, ini sangat praktis ya. Saya cuman bawa skin sablon, kemudian saya bawa tinted, dan untuk touch up terakhir itu saya pakai matcha lagi. Jadi sebelum pakai makeupan saya semprot matcha, setelah pakai makeupan saya semprot matcha lagi. Supaya apa? Supaya lembab, supaya makeupnya tetap cetar, tetap on point gitu ya. Nah itu harus, ini sebagai kayak setting spray gitu ya. Jadi ini fungsinya banyak ya. Oke, itu udah, kalian tinggal tambahin blush on dikit, tinggal eyeshadow dikit, alis dikit, udah cakep deh foto-fotonya nanti ya, kayak gitu ya. Itu tips untuk tampilan yang glowing dan lembab saat traveling. Nah, ada satu lagi, ada dua lagi hal yang penting saat traveling selain kulit, yaitu bibir ya. Bibir ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau bibir kita pecah-pecah nggak enak banget ya, di foto nggak bagus ya. Terus juga mau makan apa aja susah kalau bibir kita pecah-pecah, ya nggak sih? Nah, bibir itu harus dijaga saat traveling ya, supaya kalian makan makanan Turki kayak, makanan Eropa kayak, atau makanan Jepang kayak, tapi kalau bibir kalian kering pecah-pecah, terus mau nikmatinnya gimana? Kan gak enak juga ya. Jadi bibir harus tetap terjaga ya, tetap terjaga kelembabannya. Nah, saya ada 3 macam lipstick ya yang saya pakai saat saya traveling kemarin ke Mekah, Madinah, dan Turki ya. Jadi ada, yang pertama adalah lip balm ya. Ini adalah lip balm yang saya pakai biasanya saat saya lagi di Mekah, di Madinah. Itu kan ya jangan menor-menor lah ya kalau lagi ibadah gitu kan. Jadi tampilannya ya transparan aja, lip balm yang transparan kayak gitu. Ini saya pakai untuk melembabkan bibir yang pecah-pecah. Tapi kemarin tuh alhamdulillah nggak sempet pecah-pecah, karena setiap waktu saya olesin ini ya supaya bibir nggak pecah-pecah, mau tidur, mau makan, terus saat di kamar, pokoknya sesering mungkin saya olesin ini supaya nggak pecah-pecah. Nah, ini karena warnanya transparan, jadi enak saat kita lagi umroh, kan nggak kelihatan menor ya kayak gitu, tapi tetap terjaga ya kayak gitu. Terus selain itu saya juga ada lipstick yang dia tampilannya itu glossy ya. Jadi dia itu agak berwarna sedikit. Ini bukan lip balm, tapi dia ada warnanya, tapi nggak menor-menor banget gitu loh.
lebih ke warna kulit, jadi tetap glossy, tetap lembab, kelihatannya kayak pakai lip balm tapi ada warnanya dikit dikit aja karena warna bibir. Nah ini saya pakai namanya lipstick New Color. Ini hasilnya jadi glossy tapi warnanya warna bibir ya, nggak terlalu kelihatan banget, jadi masih aman untuk di Mekah Madinah, masih aman lah ya kayak gitu, masih aman, nggak kelihatan menor tapi tetap terjaga kelembapannya ya. Ini saya pakai, ini enak banget, ini bener nggak bikin kering, nggak bikin pecah-pecah, bibir aman deh pokoknya, aman sentosa ya. Pakai ini bener-bener terjaga kelembapannya. Nah begitu sampai di Turki ganti dong ya, karena saya sebenarnya nggak terlalu suka yang glossy sebenarnya. Saya tuh suka pakai lipstick matte. Nah saya suka banget pakai lipstick itu yang matte, tapi kalau misalnya saya takut gini, karena lipstick yang saya pakai itu belum saya uji coba ya, lipstick matte saya ini belum saya uji coba untuk daerah dingin. Kalau daerah Indonesia itu aman sentosa, nggak bikin kering ya, tapi untuk daerah dingin saya belum coba ya. Dan ternyata kemarin perdana saya nyoba lipstick matte saya ini, saya pakai untuk di daerah yang super dingin ya, seperti di Turki kemarin sempat main salju juga, itu dingin banget gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah lipstick Power Lips ya, Power Lips ini aman banget untuk udara yang super duper dingin sekalipun, nggak bikin kering. Padahal ini matte ya, ini warna yang saya pakai saat kemarin ke Turki ya. Ini jadi saya pakai campuran antara Breadwinner dan Determine. Ini saya pakai hasilnya seperti ini yang saya pakai saat saya ke Turki, itu pakai Power Lips ini. Jadi ini aman banget dan bener-bener gak ngerasa kering ya, lembab, tetap lembab, nggak pecah-pecah, apa ya, tetap ada warna lipstiknya dari pagi sampai sore gitu ya, paling touch up dikit gitu ya karena kan kita makan ya. Jadi bener-bener saya kaget juga, surprise gitu loh. Saya baru sadar waktu ada yang ngomong, "Mbak, kok bibirmu nggak pecah ya?" gitu, "Kok bibirmu tetap lembab ya?" gitu. Saya baru ngaca, terus saya ngaca gitu loh, karena saya nggak ngerasa ada masalah, jadi saya nggak sadar gitu loh. "Oh, kamu pecah-pecah Mbak ya?" gitu kan ya. Terus saya ngaca dong, oh iya ya, tetap bagus ya gitu loh. Jadi saya baru sadar dan saya excited banget, surprise, si Power Lips ini tahan untuk area dingin sekalipun, meskipun 5 derajat, 4 derajat, 3 derajat tetap aman dan nggak bikin kulit kering. Jadi saya bahagia banget kemarin bawa Power Lips ini, saya bawa jalan-jalan dan tetap bikin foto-foto saya tetap bagus karena lipstiknya bagus ya, kayak gitu. Ini penting banget. Jadi kalau kalian mau foto sebagus apapun, mau makanan seenak apapun, mau pergi kemanapun, tapi kalau bibirnya kering kan nggak enak ya. Jadi bibir harus tetap terjaga dengan lipstik yang aman dan bagus ya. Jadi jangan salah pilih lipstik, jangan sampai malah justru karena pengen warnanya bagus aja tapi lipstik kalian bikin bibir kalian jadi kering ya. Oke, itu masalah bibir. Dan yang terakhir adalah tentang badan ya. Jadi itu kalau dia muka ya udah dijaga, udah dirawat. Nah badan itu saya jaga kelembapannya dengan yang namanya Baobab body butter ya. Siapa di sini yang juga suka Baobab body butter? Ini alhamdulillah saya setiap habis mandi, setelah mandi gitu ya, saya olesin Baobab itu ke seluruh tubuh ya. Alhamdulillah meskipun cuaca dingin kering itu alhamdulillah banget itu nggak gatal-gatal. Jadi biasanya ini saya kalau lagi dingin, super dingin itu saya alergi, jadi saya udah sedia obat alergi ya, karena kalau udah dingin tuh biasanya merah-merah, gatel, nggak jelas gitu ya. Nah saya udah sedia obat dan alhamdulillah di sana nggak kepake, malah yang pakai suami saya. Jadi suami saya malah yang gatal-gatal gitu ya. Jadi saya bingung kenapa ya gitu kan, karena
ternyata waktu saya lihat kulitnya suami saya itu kering, terus merah, gatal-gatal. Saya bilang, kamu nggak pakai body gitu kan, nggak pakai body? Enggak kan, karena nggak tahu ya, mungkin cowok males sekali ya pakai body lotion gitu ya, jadi nggak terlalu aware, nggak terlalu perhatian sama kulit, tapi kan akhirnya kulitnya jadi seperti itu. Nah, saat saya kasih tahu bahwa coba deh kamu pakai body butter, karena waktu itu saat umroh itu kan kita pisah kamar ya, jadi suami istri pisah, karena saya sama teman-teman cewek gitu ya, suami saya sama teman-teman cowok gitu ya, jadi kita nggak sekamar, jadi kita nggak bisa sharing body butter gitu ya. Nah, jadi saya nggak bisa sharing body butter, jadi dia ya dengan perlengkapannya dia yang tanpa body butter gitu ya, kalau saya ini kan saya bawa terus. Nah, saat di Turki itu kan kita sekamar lagi ya, di Turki kita sekamar lagi, jadi kita bisa sharing, nih pakai nih biar lembab gitu ya, biar lembab, biar nggak gatal-gatal lagi. Dan alhamdulillah udah nggak terlalu parah lagi gatal-gatalnya setelah pakai ini. Jadi benar-benar yang menjaga kelembapan kulit, terutama yang daerah yang sering pecah-pecah tuh, tumit gitu ya, terus tangan ini tangan sini, siku gitu ya, betis, itu sangat apa ya, kalau nggak dijaga bisa busikan gitu loh teman-teman ya, nggak enak banget ya, udah keluar negeri busikan lagi gitu loh. Nah, jadi ini dijaga kelembapannya supaya tetap terjaga, supaya nggak kering, nggak busikan, dan akhirnya nggak alergi gitu loh. Nah, selain pakai body butter, saya sabunnya penting juga, sabunnya juga harus yang jangan sampai mengambil kelembapan kulit ya. Jadi saya alhamdulillah bawa sabun yang namanya liquid body butter ya. Liquid body butter ini sabun yang pH balance ya, sabun pH balance yang menjaga kelembapan kulit kita supaya nggak makin kering, supaya nggak makin bersisik. Itu pakai liquid body butter ini, alhamdulillah ada yang versi 30 ml, jadi enak dibawa traveling, enak banget ya nggak sih. Jadi ini untuk sabun saat di sana, jadi kita nggak pakai sabun-sabun yang bikin tambah kering ya. Jadi kalau dari sabunnya udah bikin kering ya percuma kalian pakai body butter atau hand body sekalipun gitu loh. Jadi dari sabunnya itu harus sudah dipilih yang pH balance dan nggak bikin kulit kering, kemudian dilanjutkan pakai body butter, itu insya Allah kulit kalian, badan kalian tetap terjaga kelembapannya dan nggak kering lagi saat traveling. Oke, itu ya, itu adalah beberapa rangkaian dari mulai muka, bibir, dan kulit untuk kelembapan kulit kamu saat traveling. Nah, buat kamu, ini semuanya ya yang saya pakai itu adalah produk-produk No Skin ya, produk-produk No Skin yang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bisa ya. Dan satu lagi saya lupa ngomong ya, saya nggak inget ngomong, yaitu kita juga bisa pakai yang namanya Galvanic Spa ya untuk menjaga kelembapan kulitmu. Tapi kemarin Galvanic ini saya bawa, tapi saya nggak sempet untuk galvanikan ya. Jadi saya untungnya sebelum berangkat saya udah galvanikan, saya udah berperawatan, tapi saya bawa nih ya. Tapi waktu di sana jujur ya saya nggak sempet galvan, karena kenapa, di sana udah capek tidur capek tidur kayak gitu. Jadi bener-bener yang bahkan ini nggak sempet dikeluarin ya, nggak sempet di foto-foto juga tapi untungnya ini dipakai sebelum saya berangkat. Jadi saya udah memang maksimalin sebelum berangkat tuh udah maksimalin banget perawatan ya, termasuk Galvanic Spa ini, karena salah satu kegunaan Galvanic Spa ini adalah untuk menjaga kelembapan kulitmu ya, memberikan hidrasi yang banyak supaya kandungan airnya tetap terjaga. Jadi saya udah maksimalnya sebelumnya, jadi meskipun saya di traveling saya nggak pakai ya insya Allah nggak apa-apa, karena udah terjaga kelembapannya sejak awal ya. Jadi kalian ada waktu dan sempet galvan ya silakan monggo gitu ya. Tapi saya kemarin gak sempet
Jadi saya bawa aja, bahkan foto-foto pun saya nggak sempet lain Galva ya, kayak gitu ya. Jadi mau dari ujung rambut mau ujung kaki semuanya bisa, dan semuanya saya pakai produknya dari No Skin. Nah kalau kamu favoritnya apa? Kalau saya favoritnya semuanya ya, semuanya barang-barang No Skin, dan semua barang-barang No Skin benar-benar bagus sekali untuk merawat kulit kamu. Nah kalau kamu favoritnya apa nih produk No Skinnya? Nah buat kamu yang pengen konsultasi juga masalah kulit, mbak kulit saya kok busikan, mbak kulit saya kok kusem, mbak kulit saya kok berjerawat gitu ya, atau mbak kulit saya kok pori-porinya besar, kenapa ya, padahal nih saya bertahun-tahun pakai skincare tapi nggak bener-bener gitu ya. Coba deh kamu konsultasiin sama saya, kenapa masalahnya, insya Allah saya bisa jawab dan saya bantu semua masalah kulit dari teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mention dan tag dan share ya kalau merasa informasi dari Facebook Live Ngobrol bareng Septi malam hari ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kita ketemu lagi di Facebook Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.